Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Santi Yanwarti Utami. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang membuat simulasi Procure to Pay P2P Purchase Order 17. Sebelumnya, saya akan menjelaskan definisi dan tujuan Procure to Pay P2P Purchase. Procure to Pay P2P adalah sebuah proses bisnis yang mencakup sebuah tahap dari pembelian hingga pembayaran dalam suatu organisasi. Proses ini melibatkan pemilihan pemasok, negosiasi kontrak, pembuatan pesanan, penerimaan barang atau jasa, verifikasi faktur, persetujuan pembayaran, dan pengendalian pengeluaran, serta pemantauan sesuai dengan kebijakan organisasi. Tujuannya adalah untuk mengelola dan mengoptimalkan proses pembelian, mengendalikan pengeluaran, meminimalkan risiko, serta memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur organisasi dalam rangka mencapai efisiensi dan efektivitas dalam manajemen sumber daya dan rantai pasokan. Tahapan Procure to Pay. Pertama, pembuatan request for quotation, kemudian mengirimkan request for quotations ke vendor. Kedua, kemudian request for quotations tersebut akan menjadi purchase order. Ketiga, selanjutnya vendor akan mengirimkan barang dan kita akan terima sebagai pihak penerima dari vendor. Tahapan tersebut dinamakan receiving, yaitu menerima barang yang akan dilakukan oleh warehouse. Keempat, kita akan membuat vendor bill. Kelima, selanjutnya kita akan lakukan pembayaran atau payment. Setelah dibayarkan, maka akan berubah menjadi paid atau sudah dibayarkan. Di sini kita buat skenario Procure to Pay. PT Fajar Kemenangan Abadi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. Setelah melakukan perluasan perusahaan, PT Fajar Kemenangan Abadi membutuhkan meja yang dapat digunakan oleh karyawannya untuk bekerja. Pembelian tersebut akan dilakukan oleh PT Fajar Kemenangan Abadi pada PT Azure Interior. Terdapat 20 karyawan di PT Fajar Kemenangan Abadi dengan anggaran pembelian sebesar Rp3 juta. Dengan demikian, harga satu unit meja adalah Rp150.000 dengan jumlah meja yang dibutuhkan sebanyak 20 unit. Pada saat menerima produk dari vendor, bagian warehouse akan sekaligus menerima seluruh produk yang dipesan, atau dengan kata lain hanya diterima dalam satu pengiriman saja. Selanjutnya, vendor bill dari PT Azure Interior nanti akan dibayarkan lunas pada pembayaran pertama sejumlah seluruh produk yang dipesan melalui bank. Dalam skenario ini, kita akan memiliki 3 akun untuk 3 bagian yang berbeda, yaitu UTA akuntan untuk bagian finance dan accounting, ME purchase untuk bagian purchasing, dan time warehouse untuk bagian penerimaan atau receiving. Di sini kita ketik http localhost 8069 web login, lalu klik login. Hal pertama yang kita lakukan adalah mengaktifkan developer mode. Di sini kita klik home menu, lalu klik setting, lalu di bagian developer tools kita klik activate the developer mode. Maka muncul tampilan database name di bagian kanan. Di sini kita klik home menu, lalu klik apps. Di sini kita lihat modul inventory, purchasing, dan invoicing belum diinstal. Maka kita akan menginstalasi modul purchase, invoicing, dan inventory. Kita klik activate pada modul purchase. Tunggu beberapa saat sampai proses loading selesai.
hal ini, proses loading selesai. Akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita klik home menu, kita klik modul purchase. Ini adalah tampilan modul purchase di mana terdapat order, product reporting, dan configurations. Lalu kita klik home menu, lalu klik apps, lalu kita klik activate pada modul inventory. Tunggu beberapa saat sampai proses loading selesai. Di sini pada saat kita install modul purchasing, otomatis modul invoicing itu terinstall. Kita tunggu beberapa saat modul inventory ini terinstall. Dalam hal ini proses loading selesai. Lalu kita klik home menu, kita klik modul inventory. Nah, di sini tampilan modul inventory-nya dapat overview, operation, products, reporting, configuration, receipt, dan delivery orders. Kita klik home menu, lalu kita klik apps. Di sini kita lihat modul invoicing sudah diinstal seiring kita install inventory. Selanjutnya kita membuat user akuntan, purchase, dan warehouse. Pertama kita membuat user akuntan. Di sini kita klik home menu, lalu klik settings. Kita klik users and companies. Kita pilih users. Lalu kita klik new. Kita masukkan nama Uta Akuntan. Lalu kita masukkan email address utaakuntan@gmail.com. Lalu di bagian sales kita kosongkan, di bagian service project kita kosongkan, di bagian accounting di invoicing kita pilih billing administrator, di bagian inventory kita kosongkan, di bagian purchase kita kosongkan, di bagian human resources employees kita kosongkan, di bagian marketing, email marketing, dan service kita kosongkan. Lalu kita klik save manually. Di sini kita harus mengubah password terlebih dahulu dengan cara klik actions, lalu klik change password. Di bagian kolom new password kita ketik U kecil, lalu klik change password. Kita klik users, maka akan terlihat di sini users dengan nama Uta Akuntan. Lalu kita klik new, kita masukkan nama Ami Purchase. Kita masukkan email address amipurchase@gmail.com. Di bagian sales kita kosongkan, di bagian accounting invoicing kita kosongkan, di bagian service project kita kosongkan, di bagian inventory kita kosongkan, di bagian purchase kita pilih administrator, di bagian marketing, email marketing, dan service kita kosongkan, di bagian human resources invoice kita kosongkan. Lalu kita klik save menu. Di sini kita harus mengubah password terlebih dahulu dengan cara klik action, lalu klik change password. Kita ketik A kecil, lalu klik change password. Kita klik users, maka akan terlihat users Ami Purchase. Kita klik new, kita masukkan nama Time Warehouse.
Lalu kita masuk email address timewarehouse@gmail.com. Kemudian di bagian sales kita kosongkan, di bagian service project kita kosongkan, di bagian inventory kita pilih administrator, di bagian purchase kita kosongkan, di bagian accounting advancing kita kosongkan, bagian human resources employees kita kosongkan, di bagian marketing, email marketing dan surveys kita kosongkan. Lalu kita klik save manually. Di sini kita harus mengubah password dengan cara klik action, lalu klik change password. Kita ketik T kecil di new password, lalu kita change password. Kita klik users, maka akan terlihat di sini users dengan nama Time Warehouse. Di sini kita akan lanjut simulasi Procure to Pay. Kita buka 3 users sekaligus. Untuk users Time Warehouse, kita ketik email timewarehouse@gmail.com dan kita masukkan password T kecil, lalu kita klik login. Tampilan akan seperti ini. Lalu untuk Firefox, untuk users AMI Purchase, kita ketik localhost 89, kita ketik email amipurchase@gmail.com, kita masuk password A kecil, lalu klik login. Maka tampilan akan seperti ini. Untuk Microsoft Edge, untuk users UTA akuntan, kita ketik localhost 89, kita ketik email utaakuntan@gmail.com, lalu kita masukkan passwordnya U kecil, kita klik login. Nah, tampilan seperti ini. Lalu kita ke simulasi Procure to Pay. Pertama, kita ke user purchase. Di sini kita klik home menu, lalu klik modul purchase, kita milih produk, lalu klik produk yang dibutuhkan oleh PT Fajar Kemenangan tadi adalah meja, yaitu large desk. Kita klik orders, lalu klik request for quotations, lalu klik new. Untuk vendor kita pilih Azure Interior, kemudian untuk produk kita pilih large desk. Kita klik, maka di description otomatis largest. Untuk jumlah kita ketik 20, untuk anggaran kita memiliki anggaran 150.000. Di sini subtotalnya adalah 3 juta rupiah. Selesai, kita membuat RFQ. Selanjutnya kita mengirim RFQ ke vendor yang kita lakukan dengan mengirimkan, yaitu send by email. Maka kita lihat nomor dokumen RFQ menjadi P0016. Kita tunggu proses loadingnya, kita klik send, email akan terkirim ke vendor. Nah, di sini kita akan lihat bahwa kita sudah mengirimkan RFQ ke vendor, yaitu PT Azure. Agar menjadi purchase order, kita klik confirm order. Maka kita lihat purchase order. Setelah ini kita menerima barang dari vendor. Untuk menerima barang ini ke user warehouse. Di sini kita klik home menu, lalu klik inventory. Maka pada modul inventory kita klik receive. Kita lihat ada dokumen P0016. Kita klik dengan nomor dokumen WH-IN 00010. Kita lihat produk large desk dengan kebutuhan 20 unit. Apabila sudah sesuai, kita ketik 20 unit. Klik validate. Kita lihat done, berarti sudah diterima dan sudah dikonfirmasi. Kita kembali ke user purchase, kita refresh
ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat warehouse sudah terima large list sebanyak 20 unit. Selanjutnya kita melakukan draft vendor bill dengan klik create bill. Kita lihat sudah berhasil membuat draft vendor bill. Lalu kita ke user UTA akuntan, kita ke modul invoicing dengan cara klik home menu, lalu kita klik invoicing, kita klik vendors, lalu klik bill. Di sini kita lihat Azure Interior dengan total 3 juta. Kita lihat produk dan jumlah sudah sesuai. Maka selanjutnya kita pilih bill date, kita pilih tanggal hari ini, lalu kita klik confirm, kita tunggu. Maka di sini kita lihat menjadi bill 2024-10-0004. Lalu kita lakukan pembayaran dengan klik register payment. Kita melakukan pembayaran melalui bank, melakukan satu kali pembayaran sebesar 3 juta rupiah, metode dengan manual, lalu kita klik create payment. Maka vendor bill menjadi paid dan invoice menjadi paid. Lalu di user purchase kita lihat di sini masih vendor bill draft. Kita klik refresh ya teman-teman. Maka di vendor bill menjadi paid, draft menjadi vendor bill, dan dinyatakan sudah melakukan pembayaran. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.